kami pada pagi hari ini. Iya. Lihatlah semua serba berwarna-warni. Betul sekali. Seperti hati kami yang sangat berwarna untuk pemirsa Trans TV. Betul, kita juga punya banyak hal yang baru seperti pagi hari ini. Temanya adalah SPBU. Apa itu? Semua pada baru. Unj. Abang nan curang menanam cinta Nah, 2 hari belakangan ini suka banget judulnya pakai Iya, Emang kenapa SPBU. sih ada yang uwu-uwu emang? SPBU semua pada baru unj. Coba unjnya 3 kali. Ya, yang baru kenapa bintang tamunya mereka datang dengan berita baru, ada yang juga Tapi dengan yang kebahagiaan tapi baru. hostnya udah nggak baru kan? Maksudnya Jangan apa ya? pernah ada host baru ya. Iya. Jangan Kita harus setia berempat. Iya, betul. Kita Jangan ini- pernah terpisahkan. Ya, karena kita selama tahun ketiga kita mau bikin di luar negeri. Ya. Kita pokoknya dari mulai tahun kedua, 3 dong. 2 dong ini. Kalau bikin lagi tahun kedua. Iya. Gak usah emosi berapa Kalian harga. sekarang nggak usah ngomong, nggak usah bawa pasangan. Udah nggak ada pasangan. Udah, kita semua di sini jomblo gak ada yang punya pasangan. Sebentar. Host baru kan nggak boleh? Ya. Suami baru boleh nggak? Boleh. Nah Dewi, jangan cepat-cepat mencari suami baru. Kenapa? Kita rehat dulu, kita tenangkan dulu hati, Rehat apa pikiran. rehab? Rehab. Lu bilangnya rehab. Rehat. Ngapain ngerehab? Rehat, kalau rehab tuh yang lain. Pokoknya tenang dulu, tenangkan otak, pikiran, hati yang tenang. Kita juga berharap semoga bintang tamu kita berikutnya juga walaupun ada masalah baru tapi selalu diberikan ketenangan dalam berpikir ya. Iya, benar. Kita akan hadirkan pasangan selebriti di pagi-pagi ambiar. Ini Iya, dia yang sedang menghadapi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kartika Putri dan juga Habib Usman. Habib. Selamat pagi. Assalamualaikum. Habib sehat ya Habib ya. Habib silakan. Berkah Habib. Oh ada. Ini istrinya loh. Gak boleh dong, say. Kalau ada istrinya, harus bisa menghormati istrinya. Oh kita nggak lihat, maaf ya Mbak Kalau Kartika. ada bininya, Harus hargai. dihormati. Kalau bininya nggak ada, beda urusan. Ini coba Habib Makanya Usman. aku mah nggak khawatir kalau sama Kakak. cewek-cewek. Enggak kak, sama enggak? sekali enggak. Enggak. Nggak khawatir sama dua ini yang lain. Ada juga khawatir sama itu tuh. Enggak, soalnya kalian kalau ngajak main kan jauh-jauh. Iya. Siapa? Hey guys, Iya. status boleh baru, tapi gak ada riwayat Dewi Persik aneh-aneh sama suami orang. Masa sih? Kartika Putri ada yang baru nih katanya Iya. lagi berbadan dua ya. Ya Allah Habib, jos banget. Enggak, ini Dan dengar-dengar sudah 17 bulan. banyak 17 bulan. sejenis gajah dong aku hamilnya. Cewek cowok? Aku Masya Allah. Jadi berapa semuanya? baru 5. Wow. Berapa bulan sekarang? Sekarang masuk 7 bulan. 7 alhamdulillah. bulan. Semoga ya Allah. sehat selalu, Amin. persalinannya lancar. Tapi kita semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Terima kasih sudah menyukai. Kita Habib berkah loh doanya. Iya benar-benar. nggak berani ya. Kenapa sih biasanya kenapa? Biasanya baru kan lama. Iya kenapa kalau Kenapa sekarang kakak kamu mau ikut berubah? juga gitu? Jangan dong kak. Ya gua kan gak enak temen deket gua guys. Jangan dong ya. Tapi kita bukan lihat dulu buat sobat ambiar di rumah. Ini ada satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kartika Putri dan kita juga berharap semoga masalahnya segera selesai. Apa masalah barunya? Kita lihat yang satu ini ya. Sebelum mengomentari ke saya, woi, ngobrol aja lo. Apa sayang? Ingat pagi-pagi gak boleh marah-marah nanti tambah Iya tua. sih. Sebelum menanggapi ke sana, tadi Iya. ngeliat Habib pakai sweater, celana jeans cakep banget. Kapan itu? Kenapa Kapan? pakai apa juga Habib mah cakep? Iya. Pagi ini juga cakep banget kakinya Habib ya. Pakai sarung kan Sendalnya tetap. Ya, Oke. ISIS AC kan berhasil. Maksudnya gimana sih? Enggak lah, pakai apapun tetap bagus ya. Tapi ini kalau ngomongin soal masalah baru yang harus dihadapi, Iya. boleh diceritain nggak sih sebenarnya apa Iya. yang terjadi? Iya. Sebenarnya sih
kan mama meninggal tepat sebenarnya kemarin pas Juli kemarin 1 tahun gitu. Terus memang kita pada saat mama meninggal, kebetulan aku 3 bersaudara, kita tuh nggak fokus di warisan apa yang mama tinggalin, aset-aset almarhumah tuh nggak sama sekali kita pikirkan. Karena kita mikirnya masih fokus mendoakan mama, masih berduka, terus juga udah punya kesibukan keluarga masing-masing gitu. Nah memang almarhumah menyimpan semua aset-asetnya itu di kamarnya dan dalam berangkas juga gitu. Tapi memang beliau ini kan pasti punya orang-orang yang terdekat yang mungkin mempercayai siapa tahu itu. Tapi yang kita kaget justru ada beberapa kecurigaan dengan adanya orang-orang yang hadir ke rumah dan lain sebagainya. Hingga akhirnya justru aku tahu dari kakak kandung aku yang nomor 2 bahwa kayak ini sertifikat rumah yang di Cibubur kayaknya nggak ada gitu. Untungnya aset-aset yang lain yang masih banyak juga untungnya masih terselamatkan. Nah pada saat kita tanya baik-baik, karena kan orang rumah itu kan bisa dihitung dengan jari, ada CCTV ketahuan lah siapa gitu. Akhirnya kita tanya bahwa kenapa nih nggak adanya kemana. Kita udah kekeluargaan sih sebenarnya sebelum ada rame-rame kayak gini. Kita tanya kemana siapa. Setelah dengan dramanya berkelit dan lain sebagainya, akhirnya mengakulah bahwa sertifikat ini sudah ditaruh di salah satu notaris dan juga sudah digadaikan. Kita udah tiket baik, ahli waris sudah bilang oke, mungkin orang ini hilaf gitu. Jadi kayak ya udah yuk tunjukin di mana notarisnya, kita yang tebus, kita ambil sertifikatnya lagi. Rumahnya itu masih ditinggalkan. Rumah tuh masih. Ya yang jaga ya. Oh yang jaga. Tadinya nggak ada yang jaga, tapi sekarang akhirnya kan kakakku yang masih jaga. Berarti kamu kenal dengan oknum ini? Kenal. Kenal dekat atau hanya kenal biasa aja? Kenal dekat lah, orang dekat. Orang Seperti terdekat. apa sih? Apa misalnya ada hubungan keluarga kah? Ada atau hubungan tangan kanan keluarga. aja? Ada hubungan keluarga. Dari Dari almarhumah? mama. Iya. Oh wow. Sudah berapa lama tinggal bareng juga saat itu? Iya. Jadi memang tahu persis ya? Tahu persis, makanya kita juga agak kaget karena loh kok bisa. Nah yang aku sekarang pengen rame dan kasih tahu ke semuanya adalah di sini nih ternyata ada oknum-oknum yang terlibat yang serem banget. Contoh, aku kan bertiga nih. Sepengetahuan aku ahli waris yang sah secara hukum kan cuma kita bertiga. Anak-anak kandung mama. Nah jadi pas kita udah cek gitu sertifikatnya, ternyata sudah ada yang namanya akte kuasa jual yang dibuat oleh salah satu oknum notaris tanpa tanda tangan kita bertiga. Berarti apakah ada dugaan pemalsuan tanda tangan, Iya, pemalsuan dokumen? nah, Dugaannya itu. pasti ada itu ke sana ya? Makanya kemarin kita juga sempat konsultasi ke kantor polisi tuh bahwa di situ juga pasalnya banyak, pasal ya tuh tadi Dugaan pemalsuan dugaan dokumen. pemalsuan. Tapi saya mau tanya, kok sayang kamu bisa tahu Bu kalau itu sertifikat digadai? Akhirnya Ada kan yang kita berikan tanya, Rumahnya bukan itu. bukan yang itu rumahnya. Oh bukan yang di Iya. rumahnya, oke. Jadi mama memang meninggalkan aset lumayan cukup banyak gitu. Tapi memang Bukan yang itu. bukan. Oh ini bukan rumahnya, tapi ini salah satu asetnya Iya, ya? salah satu asetnya Oke, gitu. oke. Tapi makanya yang saya sayangkan tuh itu sih ternyata aku pengen kasih tahu aja bahwa untuk di luaran sana atau mungkin untuk pihak kepolisian bahwa banyak sekali oknum-oknum notaris yang sangat berani melakukan seperti itu. Yang aku sayangkan adalah gini, kenapa sih berani banget padahal kan notaris sendiri kan punya institusi besar, terus dia harus ada SOP-nya. Kok bisa mengeluarkan akte kuasa jual tanpa melihat kita bertiga? Tapi pernyataannya bahwa berhadapan dengan kita bertiga. Itu ya aku mikir, aduh gimana kalau orang yang bukan public figure ya Kak? Betul. Gitu, Ini pasti sama kasihan. seperti yang dihadapi sama Nirina Zubir, Sama kemarin juga Tamara sama Blazensky persis ya, juga. Tamara Blazensky juga. Nah, Iya. tapi ini pertanyaannya, kalau Nirina kan ada beberapa aset, kalau dari kamu sendiri almarhumah yang ketahuannya berapa aset yang digadaikan? Jadi untungnya alhamdulillahnya dari sekian banyak aset yang baru sempat terjadi yang digadaikan itu baru satu. Untung udah ketahuan Satu rumah ya. iya. Dan itu yang menggadaikan orang terdekat. Iya. Itu yang sangat disayangkan sekali Makanya ya. makanya kalau memang mau mempercayai juga, makanya yang aku sayangkan yang terlibat di sini adalah oknum yang punya institusi, maksudnya punya kayak oknum notaris itu kan kayak dia udah ada sumpah dan lain sebagainya. Iya, makanya iya bahkan ada 2 oknum yang diduga. Itu tindakan kriminal juga loh. Banget pasti. karena ya itu tadi dia buat
buat akte kuasa jual tanpa adanya persetujuan ahli Dari waris yang keluarga, sah. ya betul. keluarga, Kalau Habib sendiri melihatnya responnya gimana sih Habib dengan kasus seperti ini? Cinta damai. Jadi gini, yang pertama adalah wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Setiap musibah yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus disikapi yang pertama adalah tenang, sabar, cari tahu yang baik-baik dengan cara yang ma'ruf dan kalau bisa jangan sampai ke kepolisian dengan cara musyawarah udah cukup. Musyawarah aja sebetulnya. dulu pertama. Musyawarah ya. dulu, musyawarah. Ya kalau misalnya nggak bisa musyawarah, ya musyawarah lagi. Nggak bisa musyawarah, ya musyawarah lagi. Oh wow. Kalau ternyata tidak bisa mendapatkan mufakat, Habib, Kalau nggak sampai mufakat, tanya baik-baik. Ini ujung-ujungnya mau kemana arahnya? Kalau misalkan kita kan punya namanya negara hukum. Mau dibawa ke hukum atau dibawa damai? Kalau kita kan cinta damai. Lebih baik Kalau damai Habib lah. waktu itu bilang, makanya kita sempat nanya sama Habib dulu sebelum melaporkan Kak gitu. Kita udah musyawarah, ya udah mungkin hilaf, maafin hilafnya. Oke, kita tebus yuk sama-sama. Udah kita bujukin, cuman oknum-oknum tersebut yang terkait kemarin itu mulur sampai 1 bulan. Sedangkan kan sertifikat itu diblokir hanya bisa 1 bulan. Kalau kita nggak bikin waktu itu konsultasi untuk bikin LP, kita khawatirnya disalahgunakan gitu. Oke, Makanya harus melapor itu tuh kita tidak mau ya. terdesak. Karena kalau Habib pribadi, ya ini Habib gitu. Maunya secara musyawarah, secara kekeluargaan, tapi secara sistem pun harus ada yang dilakukan Betul, ya harus supaya ada tindakan. tindakannya. Tapi kalau dari sertifikatnya sendiri, apakah almarhumah sebelum beliau berpulang memang sudah menceritakan kepada 3 ahli warisnya pada anak-anaknya, aku punya ini, aku Iya. simpan di sini. Selalu. kan misalkan dia Selalu ya. mempercayakan kepada lawyer untuk siapa nantinya yang akan dikasih warisan gitu, dibagi. Jadi Surat wasiat. kalau mama tuh apa ya, ibu yang terbuka sama anak-anaknya. Dan sebenarnya jangankan sama aku gitu, dia sama mantu sama semua tuh selalu terbuka gitu. Tapi ya alhamdulillahnya anak-anak dan mantu-mantunya cuek semua, jadi kayak Santai santai mungkin ya. Karena gitu. memang nggak mengharap warisan Iya, gitu ya. Iya, maksudnya kita masih planningnya mau ngapain, buat apa. dan Bukan itu yang anak-anaknya. dikejar Iya. gitu ya. Tapi ternyata salahnya yang Habib bilang, kalau warisan itu kan harus disegerakan. Karena pada saat yang hak-haknya nggak ngejar, ternyata ada yang mengejar gitu. Kalau ayah responnya gimana? Kartu. Kalau aku papa kandung kan kebetulan emang udah pisah sama mama dari aku kecil. Iya. Terus lihat begini gimana responnya? Nggak ada ikut campur lah kan, nggak ada urusan kalau papa kandung. Tapi nggak maksudnya apa ngasih tahu atau ngasih Sama saran? kayak Habib sih nggak mau ikut campur karena dia tahu bahwa kita adik-beradik udah dewasa. Jadi kayak Kalau sekarang kasusnya kelanjutannya gimana? Terakhir ketemu sama oknumnya itu Iya. kapan? aku sih ketemu cuman sekali sama salah satu oknum notaris yang bisa bikin itu karena aku kayak penasaran Kaget aja. aja sama Aku notarisnya datengin ya? sama notarisnya karena Kok berani gitu Apa ya? yang dia bilang? dia mengakui sih kooperatif, makanya ya Habib bilang kalau dia udah menyesali mudah-mudahan ini menjadi titik balik gitu kan. Tapi kan keluarga punya tindakan yang lain. Makanya aku pada saat bilang, Bapak bikin ini gimana? Terus ada pernyataan Bapak berhadapan dengan saya. Iya. Aku tanya, Bapak pernah ketemu saya sebelumnya atau ketemu kakak-kakak saya? Belum pernah. Terus yang aku kagetnya lagi, terus Bapak bisa bikin ini gimana? Ya by phone. Terus kita yang kayak, wow, iya yang aku bilang, aku aja yang beruntung seorang public figure, tapi mereka berani. Gimana kalau orang-orang yang maksudnya masyarakat Tidak biasa dikenal. yang tidak dikenal akan lebih berbahaya lagi. Iya. Gini, ini yang sudah bilang berhadapan langsung. Iya. Tapi kalau misalkan kita simak banyak di luar sana kalau misalkan di bank memberikan surat kuasa, Palsu. tanda tangan dipalsukan itu Aku pernah juga terjadi di aku. dilampirkan. Iya, pernah terjadi di aku dan sampai bahkan tanda tangan untuk bekerja sama dengan aku juga dipalsukan. Itu hati-hati loh. Misalkan nih tanda tangan kita kan gampang nih misalkan. Itu bisa ditiru. Nah mudah-mudahan dengan adanya ini tadi bisa orangnya itu bisa ketemu langsung. Jadi nggak asal mengenai surat kuasa atau Karena di kan telepon. kalau standar notaris yang benar-benar lurus gitu ya, kita juga transaksi pasti pada saat tanda tangan tuh bahkan pihak notaris akan minta maaf ya izin foto ya untuk menjadi dokumentasi. Tapi ada itikat baik nggak dari oknum notaris tersebut? Yang satu ada, kan ada 2 nih oknumnya yang diduga oknum gitu. Yang pertama tuh ada banget, Berarti dia banyak mengakuin dong oknumnya ya? dan mengakuin dan akhirnya dia bersedia untuk bikin surat pembatalan. Oke. Gitu. Ada apa ya upaya baik, makanya Habib bilang kan dengan ada kita tabayun, mudah-mudahan dia menyesalin. Yang aku khawatir itu tadi mudah-mudahan jangan sampai ada keluarga-keluarga yang lain menjadi korban. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini ya. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Ini oknumnya memang bukan hanya ada 1 orang, tapi ada beberapa. Kita kasih lihat dulu buat Sobat Ampir di rumah. Kartika Putri laporkan 7 oknum yang Wow. kuasai aset mendiang ibunda 10 miliar. Ini bisa sampai 7 oknum kan?
Yang satu Diduga jelas 7 oknum, diduga ya. ya, Diduga diduga 7 7 oknum. Yang Yang satu ketahuan. jelas yang keluarga kan. Kemudian ada beberapa yang diduga Bukan keluarga. yang diduga adalah oknum notaris itu kan. Iya, jadi Sisanya? pihak yang orang terdekat ini diajarin sama oknum-oknum ini. Oh. Gitu. Jadi caranya ada 2 oknum nih, adik kakak kalau saya tidak salah. Iya. Dia telepon ke notaris yang pertama bilang bahwa ya udah kita bikin aja kuasa akte jual belinya. Nah gitu. sekarang ini rumah dalam kondisi benar-benar sudah terjual atau gimana? Atau masih Nah gimana, untungnya alhamdulillahnya ternyata saya juga nggak tahu kemarin itu apa digade apa udah sudah jual karena panik media akhirnya naik akhirnya mengembalikan sertifikat tersebut kepada kita semua gitu. Jadi kayak ya itu tadi yang Habib bilang kan karena Habib selalu mengutamakan asas kekeluargaan gitu. Yang paling aku pentingin adalah ya mudah-mudahan ini menjadi penyesalan benar-benar jangan sampai ada korban-korban lagi. Tapi kalau untuk pihak keluarga yang lain kakak-kakak aku kan nggak pernah tahu mereka juga punya hak tetap mau lanjut atau enggak aku nggak tahu. Iya. Tapi ketika membuat laporan kan masih harus ada barang bukti yang diserahkan kan? Banyak Kak. Banyak barang bukti yang diserahkan. Barang Dan yang buktinya melaporkan adalah pihak keluarga ya. kakak bukan- kandung aku. Ah, oke. Iya, jadi barang buktinya itu tadi ada akte kuasa jual, ada surat kuasa yang disalahgunakan, ada juga surat keterangan dari notaris yang kedua juga. Ya, mohon maaf ini yang orang terdekat ini sebagai siapa sih? Masih ada hubungan darah atau hanya orang kepercayaan? Misalnya kamu manggilnya siapa? Tante atau siapa gitu? Kalau hubungan darah tuh nggak ada. Kalau hubungan darah ya. Pekerja rumah. Iya. Pokoknya kita tuh menyayangkan banget karena sudah bersama-sama lebih dari 20 tahun. Oh. Makanya kenapa saya tidak mau memberitahu karena kami pun sebenarnya kecewa, sedih, berduka Pasti. dan menyayangkan dan kita ngerasa kayak kok tega. Ini orang yang udah paling lama loh sama kita Iya. tapi menusuk kita di belakang. Itu tuh gila. lebih sakit Pasti daripada- orangnya lembut, pasti orangnya baik. Iya. Manis sekali. Kita mau kasih Betul lihat dulu ya, sekali. kita kasih lihat dulu ini ada postingan dari seorang Kartika Putri terkait kejadian yang menimpa keluarganya. Ketika sertifikat Atas nama. Almarhumah Atas Mama bisa sampai ada di notaris tanpa sepengetahuan kami. Ketiga anak-anak Mama sebagai ahli waris. Bahkan sudah menjadi jaminan hutang. Lengkap dengan akte kuasa jual beli palsu karena kami tidak pernah membuat kuasa tersebut. Lalu kami minta di notarisnya baik-baik sudah hampir 1 bulan tidak direspon dengan baik. Baik kami segera buat LP. Mafia Tanah Merajalela. Kami tidak pernah mempermasalahkan warisan sama sekali karena kami pun masih berduka dan tidak fokus terhadap rumah Mama. Tetapi ternyata ada yang mengincar harta-harta Mama. Awal kami tetap ingin jalan baik-baik tapi pelaku-pelaku tidak juga menunjukkan etikat baiknya, maka kami putuskan untuk lanjut di jalur hukum. Hashtagnya agar jangan ada korban mafia tanah. Miris, gak kebayang kalau sama aku aja public figure mereka berani. Gimana sama orang biasa? Zolim. Saya khawatir sudah atau akan banyak korban-korban yang lain. Berantas mafia tanah. Ini tuh kejadiannya Pada tepatnya kapan sih? Bulan lalu. Berarti di saat kamu Lagi sedang hamil hamil ya? sayangnya. Udah. Ini berapa bulan ini? Masih bulan. 7. 7, berarti Bib ngomong dong berapa bulan kan Habib yang berbuat. Diam aja. Enggak, justru mau Habis tanya udah berapa liatin bulan gitu. istrinya. Mau tanya udah berapa bulan. Lah kita harus cari tahu lagi Bang. Lagi mana sih? Tapi kapan ya? Tapi Bib, gimana sih Kan ngeliat? belum tentu. Lah. Bib, gimana sih ngeliat istri lagi hamil? Kemudian ada permasalahan seperti Makanya saya bilang dari kemarin udah kalau bisa musyawarin aja. Nanti kalau misalkan kita buat LP panjang lagi ceritanya, nggak akan ada habisnya, pasti berseri. Iya. Makanya kalau bisa damailah. Ya Iya. tapi kan Habib, orang tuh harus dikasih pelajaran. Efek jerah. Efek Kalau jerah dan kata juga Habib- umumin ke semua orang biar nggak macem-macem. Kata Habib jangan pakai tangan kamu, jangan ngotorin tangan Oh kamu. iya, setuju juga sih. Gitu. Jadi alhamdulillahnya Maka kakak harus punya suaminya nanti the next. Harus, Habib, Habib. tolong cariin ada temennya nggak? Habib? Iya Mas, ini buat teman kita. Tolongin, Bib. Biar lebih tenang gitu. Beneran Habib. Habib, cariin Habib yang bisa meruqyah tiap hari deh. Jadi apa mintanya sih biar lebih tenang aja ya?
Iya, kalau aku sih sebenarnya ya itu tadi sih karena lebih fokusnya mungkin ini kan jalur yang terpaksa dilewatin. Dan yang paling aku dari kasus ini sebenarnya jujur bukan materinya, tapi lebih kekecewaan dan 20 patah tahun. hatinya 20 tahun iya loh. kehilangan mama, Betul, lalu akan betul. kehilangan orang yang terdekat dari kita juga. Terus juga itu yang bikin patah hati berkali-kali. Pasti Neti yang tidak punya perasaan, halah sudahlah cuman harta juga itu warisan juga, ngapain sih diperpanjang? Justru kalau kita anak-anak kayak gila harta, mungkin kita dari awal mama meninggal udah kita bagi-bagi gitu. Udah Kita cari mau tahu lagi. ya, Enggak. udah langsung di mana ya. Tapi kan ini juga baru ketahuan sebulan yang lalu ya. Manusiawi ya guys, kalau misalkan ada kekecewaan, ada perasaan marah, perasaan sedih, karena orang ini adalah orang terdekat dan lama lagi Iya. yang kita percaya. Patah hati Ini ya. separuh curhat. Kecewa. Nah, separuh Kalau dia- curhat. Dari tadi sepanjang itu, sepanjang setengah jam, kamu yang cerita, dia ikut curhat sebenarnya. Kalau ini, kalau ini Iya. sebetulnya bukan curhat colongan, curhat semua isinya. Iya, Bang Curhat. Tapi Kartika Putri, apa yang ingin kamu sampaikan untuk oknum tersebut 20 tahun bersama almarhumah, tapi di belakang ternyata membuat patah hati keluarga? Harta tuh bukan segalanya. Kita tuh meninggal nggak akan bawa harta. Harta tuh cuma titipan. Buktinya mama. Mama meninggal nggak sama sekali bawa sedikit pun harta-harta mama. Jadi buat aku siapapun yang berurusan dengan harta warisan duniawi gitu, jangan terlalu serakah. Jangan kalian mengejar harta lalu kalian kehilangan orang-orang yang benar-benar tulus sayang sama kalian. Jangan kalian mengecewakan orang-orang yang sayang sama kalian. Jadi buat aku pribadi adalah harta bukan segalanya. Dan percaya kalau rezeki kamu, hak kamu sebesar apapun itu nggak akan ketukar. Allah akan pasti jaga gitu. Dengan pilihan kamu aja mau ambil rezeki kamu dengan cara yang halal atau yang haram gitu. Itu aja sih. Karena ya itu sih mama aku tuh orang yang Masya Allah gitu. Aku mikirnya kalau mama hidup pasti mama kecewa banget. Pasti mama akan sedih banget gitu. Karena orang yang melakukan ini orang yang mama sayang. Orang yang benar-benar sampai akhir hayat mama pun mama masih perhatikan. Mama masih pikirkan. Mama masih jaga gitu. Makanya yang aku pikir kok bisa setega ini ya gitu. Kalau mama aku orang yang nggak baik, aku mungkin bisa maklum. Tapi ini karena mama orang yang luar biasa gitu. Tapi dengan kejadian ini ada krisis kepercayaan nggak akhirnya terhadap orang lain? Enggak sih, alhamdulillahnya sharing sama Habib gitu ya, menjadikan aku pribadi untuk pembelajaran bahwa kita jangan sampai dibutain sama harta. Karena buta harta kita bisa kehilangan orang-orang yang benar-benar sayang dan tulus sama kita. Tapi itu poin yang sangat penting Betul sekali ya, bahwa sekali. pada akhirnya kita juga meninggalkan dunia ini tanpa apa-apa. Enggak, iya benar Kak. Hanya kain putih yang kita bawa. Iya. Dan amal kebaikan soleh, itu. anak-anak soleh dan soleha, Iya. dan amal jariah juga ilmu yang bermanfaat. Amal baik dan juga doa yang baik dari orang-orang yang ditinggalkan. Tapi Habib melihatnya gimana sih Kartika Putri saat itu dengan keadaannya Lagi hamil, hamil, kemudian pasti ada sensitif kan, masalah, Habib? gimana sih? Lagi hamil yang pertama stres, yang kedua panik, yang ketiga Kaget. dia terus udah kita samperin aja, datengin aja ini gitu. Akhirnya kita kejar ke sana ke sini ya udah kita ikutin dulu. Tapi prinsipnya adalah nggak usah emosional, tenang dulu, nggak usah emosional, tenang dulu. Makanya saya bilang dari awal ketika mama meninggal, ya kan, udah harta warisannya ada berapa jumlahnya, kumpulin semuanya karena sangat banyak, ya kan. Udah bagi waris sesuai dengan adil. Dan saya bilang juga sama Kartika, udah kamu gak usah ambil, bagi aja. Karena kamu udah cukup juga kok. Ini saya bilang Alhamdulillah, seperti itu. Karena yang namanya warisan itu adalah panas, harus dibagi. Kalau nggak dibagi, Seadil-adilnya ya. nggak bagi ribut. Ada orang tua ribut sama anaknya, ada kakak ribut sama adiknya, ada ini ribut sama ininya. Intinya berebutan harta. Ada juga paman yang pengen nguasain ribut sama ponakannya. Akhirnya terjadi sebuah keributan yang besar. Makanya sekali lagi pemirsa di rumah, ambiar yang setia penontonnya, kalau bisa tentang waris ketika meninggal hari ini, besok atau lusa bicarakan tentang warisan, bagi seadil-adilnya sesuai dengan hukum syariat agama. Karena kalau tidak dibagi akan ada masalah baru. Yang kedua, kalau tidak pakai syariat agama, barang ini adalah panas zatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, waris sesuai dengan hukum syariat. Keluarkan syariatnya, selesaikan dengan cara yang ma'ruf. Kalau enggak, habis. Pasti habis hartanya atau nanti akan terjadi sebuah kemaksiatan yang baru. Disegerakan gitu Disegerakan. ya? Disegerakan. Enak ya kalau setiap hari ada Habib di sini ya. Iya. Jadi intinya Ada juga ilmu baru loh ya. guys, jadi aku belajar loh.
Belajar aku bersedih kita tuh Habib. harus Ini sering dengar kajian loh. kenapa hamil? Karena Adem dengerin Habib. Ya, tapi serius ya, kakak kalau kakak nanti one day mau menikah lagi, yang kayak Habib begini setuju aku. Setuju. Habib kalau ada temennya mohon bantuan pencerahan. Hei, Tapi serius loh kalau kita Nggak, duduk tuh diterangin. tadi ngomongnya nggak begitu. Apa? Ya kan, Gimana? kalau Habib bisa jadi Habib aja katanya. emang Habib tahu. Habib tahu. Kita nggak ngomong sumpah. Nggak ngomong loh. Kan dari sebelahnya mulu ya. Iya denger gitu. Kak Dewi mah nggak mungkin kan ya Kak? Aku mah sahabatnya lama. Masih banyak yang bujang ngapain gue cari yang Dengar, begini. dengar sini deh. Nggak boleh pegang-pegang. Oh nggak boleh. Tuh ntar dulu, aku dipegang nggak boleh. Kamu mau nambah temen? Enggak, aku tahu. Dia mah nggak mungkin jeli sama aku. Dia mah sahabat aku Nih lama. dengar ya, ini kan katanya nggak mungkin apa? Warisan aja yang orang terdekat bisa mungkin. Hei, jangan lupa dia pikirannya lagi goyang. Iya. Coba perhatiin, ya kalau setiap lihat Habib Coba, gini. ayo. Habib, apa kabar Habib? Bukan tiga percaya nggak? Apa? Percaya nggak? Tapi takut kan? Nanti kita bakal balik lagi tetap di pagi-pagi.